Yuk, di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan mengenai program yang sudah saya buat, yaitu mengenai simulasi pengangkutan barang antar kota, simple apps yang sudah saya buat. Dan di sini kita bisa melihat simulasi pengangkutan barang antar kota. Prinsip dari apps ini adalah, atau dari program ini, kita masukkan kota, masing-masing barang yang terdapat pada kota A, kota B, kota C, masing-masing kita masukkan jumlah barang yang terdapat di masing-masing kota, dan barang-barang tersebut dari kota A, B, dan C akan ditransfer ke kota D dengan sebuah truk, dan kita menambahkan kapasitas pada truk tersebut, misalkan sejumlah X kapasitas maksimal truk tersebut sejumlah X, ya. Dan truk tersebut akan mengangkut barang dari kota A, B, dan C maksimal sejumlah kapasitas yang sudah kita tentukan. Ketika dia sudah sampai ke kota D dan masih ada barang di kota A, B, dan C, maka dia akan kembali berputar ke kota A, B, dan C untuk mengambil barang lagi dan memasukkan ke kota D lagi dan melakukan pengecekan apakah di kota A, B, dan C masih terdapat barang. Ya, itu diatur. Di sini adalah fungsi proses yang digunakan untuk mengatur hal yang saya sebutkan tadi, yaitu mengenai pengangkutan barang, berapa jumlah barang yang diambil secara random, diambil dari setiap kota, tetapi barang yang diambil tidak akan melebihi kapasitas total yang sudah kita tetapkan. Contoh, jika kita menetapkan kapasitas jumlah 7, maka dia akan melakukan random di setiap kota A, kota B, dan kota C untuk mengambil barang, tetapi jumlah barang yang diambil di kota A, B, maupun C tidak akan melebihi dari kapasitas total yang ditentukan, yaitu 7. Bisa 7, bisa kurang dari 7, tetapi tidak akan melebihi 7 atau kapasitas yang sudah kita tetapkan. Nah, di masing-masing kota dia akan terus melakukan random untuk menentukan berapa jumlah barang yang akan dia ambil di masing-masing kota. Jikalau di kota A dan kota B barang, atau di kota B dan kota C atau yang lain barang sudah diambil dan kapasitas truk sudah penuh di kota A dan di kota B barang sudah penuh, maka di kota C dia tidak akan mengambil apa-apa, dan juga sebaliknya. Tergantung dari random yang dilakukan oleh komputer, tetapi random tidak akan pernah melebihi kapasitas total dari yang sudah kita tetapkan. Jikalau masih ada barang di kota A, B, maupun C, dan truk sudah berada di kota D untuk memberikan barang tersebut di kota D, dan masih ada barang di kota A, B, dan C, maka dia akan melakukan putaran selanjutnya di kota A lagi, B lagi, C lagi untuk mengambil barang dan memberikannya ke kota D, dan sampai seterusnya, sampai suatu saat barang di kota A, B, dan C sudah habis, maka dia selesai. Fungsi akhir ini saya gunakan untuk memberikan keterangan sudah diangkut berapa jumlah barang di masing-masing kota setelah selesai, dan truk bolak-balik sebanyak berapa putaran. Dan di sini semua fungsi ini saya panggil di inmain, judul, awal, proses, dan akhir. Nah, itu adalah sedikit besar dari kesimpulan yang masing-masing fungsi ini lakukan. Fungsi awal, fungsi proses, fungsi akhir mempunyai perannya masing-masing, dan itu adalah sedikit kesimpulan mengenai peran masing-masing fungsi. Kita akan mencoba untuk melakukan compile. Ya, ini adalah template yang sudah saya siapkan di fungsi judul dan muncul di sini untuk memberikan keterangan pada para user agar mempermudah user untuk menggunakan program ini. Misalkan saya memberikan 4 barang di kota A dan 5 barang di kota B, 6 barang di kota C, dan kapasitas truk saya memberikan
Jadi truk hanya bisa mengangkut 5 barang saja. Tidak bisa lebih, tapi bisa sama dengan 5, tepat 5 atau lebih kecil dari 5. Terdapat 3 putaran yang dilakukan oleh truk. Putaran ini bervariasi tergantung dengan random yang dilakukan oleh komputer. Nah, pada putaran pertama kita lihat, saya beri contoh. Ketika A sama dengan 4 dan B sama dengan 5 dan C sama dengan 6, atau bisa dikatakan awal, dan truk melakukan random untuk mengambil barang dari kota A jumlah 2, kota B jumlah 3. Karena sudah diambil dari kota A dan kota B sudah jumlah 5 yang merupakan kapasitas dari truk, maka di kota C dia tidak mengambil apa-apa lagi. Lalu kemudian angkutan truk tiap kota. Di kota A dia mengangkut 2 barang. Lalu ke kota B, karena di kota B dia mengangkut 3 barang, maka di kota B truk mengangkut 5 barang. Karena di kota C dia tidak mengangkut apa-apa, maka di kota C tetap 5 barang, dan sampai ke kota D sama dengan 5 diberikan ke kota D. Lalu karena masih ada barang yang tersedia di kota A, B, dan C, maka truk akan kembali ke kota A, B, dan C melakukan putaran lagi, yaitu putaran kedua. Di putaran kedua, truk mengambil 2 barang di kota A, 2 barang di kota B, dan 1 barang di kota C. Tepat 5 jumlahnya, tidak kurang dan tidak lebih. Tapi yang terpenting tidak boleh melebihi 5. Tepat 5 atau kurang dari 5 tidak masalah. Kita bisa melihat saat ini angkutan truk di kota A 2, lalu di kota B, karena di B dia mengangkut 2 lagi maka jadi 4. Di kota C dia mengangkut 1 barang lagi maka menjadi 5, dan 5 ini kita serahkan ke kota D yang sebelumnya totalnya ada 5, maka menjadi 10. Karena di kota A, B, atau C masih terdapat barang lagi, maka truk kembali lagi melakukan putaran ke kota A, B, dan C. Putaran ketiga. Di kota A dan B sudah habis barangnya, tidak ada barang lagi. Nah, di kota C masih tersisa 5 barang. Truk melakukan random dan mengambil kelima barang tersebut langsung. Jadi angkutan truk di tiap kota A0, B0, di C5 mengangkut 5 barang sekaligus dan diserahkan ke kota D15. Barang sudah habis di kota A, B, dan C, maka program selesai. Di sini sudah diangkut kota A0, B0, C0, dan D15. Truk bolak-balik sebanyak 3 putaran. Ini adalah kapasitas random yang diambil secara random oleh truk, yang ditentukan oleh komputer, dan hasil ini bisa berubah ketika kita compile lagi codingan ini dengan test case yang sama pun hasilnya bisa berbeda. Mari kita coba. Kita compile ulang, kita masukkan test case yang sama, kota A4, kota B5, kota C6, kapasitas truk 5. Terdapat 4 putaran. Perbedaan dalam mengambil di masing-masing kota. Seperti di putaran ketiga kita lihat kapasitas truk adalah 5, tetapi dia mengambil hanya 4 barang, tidak 5. Itu tidak masalah karena batasnya adalah kapasitas total. Tidak boleh lebih, tapi boleh tepat 5 ataupun kurang dari 5. Hasilnya berbeda tergantung dengan komputer mengambil random. Setiap compile bisa berbeda hasilnya. Ya, demikianlah presentasi yang sudah saya berikan mengenai program Simple App saya, simulasi pengangkutan barang antar kota. Dan terima kasih. Can you blow my whistle, baby?